Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyu Setiorini dengan NIM 205210036, mahasiswa YIN Ponorogo, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sa'diyah MH. Kelompok 1 yang beranggotakan 1. Aisyah dengan NIM 205210003, 2. Azarina Elisha Azalia dengan NIM 205210010, 3. Cindy Nanda Nur Rahayu dengan NIM 205210015, 4. Fadilatul Jannah dengan NIM 205210023, 5. Ilhami Aidil Fitri dengan NIM 205210033, 6. Intan Wahyu Setiorini dengan NIM 205210036. Dengan judul materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Definisi Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat ditarik berbagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila, telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan adanya atau lahirnya bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan. Kepercayaan yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dewasa ini dikenal dengan agama lokal atau aliran kepercayaan. Berbagai kepercayaan kepada yang gaib yang ditumbuh kembangkan bangsa-bangsa lain semakin menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik hadir dan menjadi bagian dari kehidupan kebertuhanan masyarakat Indonesia. 2. Kemanusiaan. Kita tentu sering mendengar orang mengucapkan ikut berbelasungkawa, ikut prihatin, atau sebaliknya ikut berbahagia. Ungkapan khas itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak hanya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh orang lain, baik kedukaan maupun kegembiraan. Sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara, sehingga diperlakukan dengan penuh kehangatan kasih sayang. 3. Persatuan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Di berbagai suku, tingginya kekerabatan diwujudkan dalam bentuk marga dengan mengatur tata tanggung jawab setiap individu terhadap saudara semarga. Kuatnya persatuan menjadikan seakan-akan tidak ada lagi kepentingan individu, karena semua kepentingannya ditempatkan sebagai kepentingan marga. 4. Kerakyatan. Sila kerakyatan dalam formulasi asli yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah atau demokrasi. Dengan berlandas pada formulasi asli, terlihat bahwa beliau hendak mengaitkan antara praktek musyawarah yang telah turun-temurun dalam masyarakat Indonesia dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Jiwa dari permusyawarahan adalah mencari keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait atau yang dewasa ini dikenal sebagai win-win solution. 5. Kesejahteraan atau keadilan sosial. Prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Dari segi keberagaman kepercayaan, ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan. Dari segi kebudayaan, setiap suku mengembangkan budaya dan adat istiadat masing-masing. Keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman dan menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan dapat mengembangkan dirinya. Kesimpulannya, dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa di antara sila-sila Pancasila digali dengan refleksi kritis oleh Soekarno.
Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang negara Indonesia selamanya. Untuk unsur yang tidak ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti demokrasi, Soekarno mengambilnya dari kebudayaan asing, guna menjadikan bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi masyarakat adil dan makmur. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ella Munifatus Sa'diyah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM saya 205210003. Saya dari jurusan PIAUD A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah. Apa itu sejarah? Oke, langsung saja. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut KBBI memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, asal-usul. Yang kedua, yaitu kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, yaitu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Selanjutnya yaitu sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu sejarah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Dan warga negara bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Dalam penerapannya diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak. Namun dalam penerapannya terdapat penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu pemberontakan PKI yang bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa menjadi komunis. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru, dimulai saat Soeharto menjabat sebagai presiden dan dalam pemerintahannya Soeharto berusaha memulihkan kekacauan yang pernah terjadi di Indonesia yang ditandai dengan dibuatnya rencana pembangunan yang tentunya upaya pemulihan ini mengacu pada nilai Pancasila. Yang keempat yaitu pada masa reformasi. Masa ini dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie sebagai presiden. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki tatanan negara dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dan mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila terus dilakukan hingga saat ini. Terakhir yaitu kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, peran sejarah sangatlah penting dalam perjuangan bangsa, karena dengan mengetahui sejarah, kita dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang dan kita sebagai generasi muda dapat memahami akan arti penting perjuangan bangsa Indonesia dan dapat melanjutkan perjuangan dengan giat belajar. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadilatul Jannah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ella Munifatus Sa'diyah MH selaku dosen pengampu Pancasila.
Perkenalkan, nama saya Fadila Tujanah, NIM 2052100023 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah PIAUD YIN Ponorogo. Akan mempresentasikan mengapa Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa tidak luput dari nilai-nilai perjuangan bangsa. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dibahas mengenai asal mula nilai-nilai Pancasila dalam rangka menegakkan negara dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai perjuangan bangsa dapat dibagi ke dalam beberapa nilai penting. Menurut penulis, nilai tersebut meliputi nilai persatuan, nilai pendidikan, nilai kesejahteraan. Ketiga nilai inilah yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara historis, terutama dalam menggali nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat, budaya, serta agama adalah sebagai berikut. Zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, PPUPKI, proklamasi, dan PPKI. Zaman kerajaan meliputi Kerajaan Kutai, Majapahit, Kalingga, Sriwijaya, dan lainnya. Setiap kerajaan ini memiliki nilai-nilai yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Zaman penjajahan ada dua, zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh kebangkitan politik internasional seperti oleh Jose Rizal Filipina, Sun Yat-sen RRC, Tilak dan Gandhi India, serta di Indonesia kebangkitan nasional dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan organisasinya Budi Utomo. Organisasi pergerakan nasional yang berdiri setelah Budi Utomo meliputi Serikat Dagang Islam, kemudian menjadi Serikat Islam, Udian Sipaji, PNI, Sumpah Pemuda, Golongan Demokrat melahirkan PNI. UPKI. Perlu adanya pembahasan tersendiri mengenai PPUPKI karena merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Disinilah awal dibicarakannya dasar filsafat bangsa Indonesia. Karena itu, dalam bidang PPUPKI pembicaraannya menyangkut beberapa persoalan negara seperti dasar negara, falsafah negara, prinsip-prinsip negara, perlindungan warga negara, tujuan negara, dan lain-lain. PPUPKI bersidang dua kali, yaitu sidang PPUPKI pertama 29 Mei 1 Juni 1945. Pada sidang ini, 3 pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Suepomo, dan Ir Soekarno. Pada sidang kedua, pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, intinya beberapa keputusan penting, yaitu adanya Panitia 9, adanya perubahan dari hukum dasar menjadi undang-undang dasar, mengenai bentuk pemerintahan yaitu republik, mengenai luas wilayah yaitu Indonesia Raya kecuali Irian, Morotai, dan Tarakan yang dikuasai Jepang dibentuk panitia kecil. Masa proklamasi. Masa ini dimulai dari pembentukan PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang, kemudian berubah menjadi Komite Nasional yang menyelenggarakan undang-undang dasar. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil anggota pertama 21 dan setelah menjadi komite ditambah 6 anggota. PPKI bersidang 4 kali, yaitu sidang pertama 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus 1945, sidang ketiga 20 Agustus, dan sidang keempat 21 Agustus. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus menghasilkan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk KINIP atau KENIP sebagai badan musyawarah. Sidang kedua 19 Agustus 1945 menghasilkan ketetapan yaitu tentang daerah provinsi, yaitu ada 8 provinsi, ditetapkannya 12 departemen. Sidang ketiga 20 Agustus dibentuknya Badan Keamanan Nasional, dan sidang keempat 21 Agustus membahas mengenai agenda Komite Nasional Partai Nasional Indonesia.
Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara. Sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta persatuan wilayah dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menyampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain. Simpulan mengenai pentingnya tonggak sejarah Pancasila adalah melalui tonggak sejarah diketahui perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila. Melalui sejarah diketahui nilai-nilai Pancasila yang ada dalam setiap masa. Melalui sejarah diketahui bahwa nilai Pancasila ada dalam agama, adat, dan kebudayaan Indonesia. Melalui sejarah diketahui mengenai istilah Pancasila serta arti Pancasila baik dari sudut agama, pendapat masyarakat, dan lainnya. Melalui sejarah diketahui bahwa prinsip Pancasila dijadikan dasar filsafat negara, dasar negara, serta ideologi negara, bangsa, dan masyarakat. Melalui sejarah diketahui perubahan sila Pancasila sehingga menjadi sila-sila Pancasila yang benar sampai sekarang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Ilhami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Idul Fitri dengan NIM 2052100033. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Dosen pengampu yaitu Ibu Ella Munifatus Sa'dia, MH. Baiklah, di sini saya dibantu dengan anggota kelompok saya yang bernama Aisyah dengan NIM 2052100003. Kemudian ada Azarina Alicia Azalia dengan NIM 2052100010. Cindy Nanda Nurrahayu dengan NIM 2052100015. Kemudian Fasilatul Jannah dengan NIM 2052100023. Dan dengan saya Ilhami Idul Fitri 2052100033. Kemudian dengan Intan Wahyu Setiorini dengan NIM 2052100033. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila menurut Soekarno. Pengertian Pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang nomor 2, pengertian Pancasila menurut Notonegoro adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Yang nomor 3 yaitu menurut Profesor Dr. Nurcholish Madjid, Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Menurut Nurcholish adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Kemudian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Bahasa rakyat biasa disebut dengan bahasa Prakerta. Yang terakhir yaitu menurut Muhammad Yamin. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian Pancasila menurut para ahli yang kami ketahui. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, dosen pengampu Ella Munifatus Sa'dia, MH. Nama saya Ajain Alicia Azalia 2052100010. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
1. Mengerjakan apa itu definisi Pancasila. Menyimpulkan dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa banyak di antara sia-sia Pancasila digali dengan refleksi kritis oleh Soekarno. Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang negara Indonesia selama unsur-unsur yang tidak ada dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti demokrasi. Soekarno mengambil dari kebudayaan asing guna menjadi bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi bangsa adil dan makmur. Pada bagian formulasi Pancasila yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama terdiri penyimpangan dalam penyusunan sejarah. Nugroho Notoso Santo berusaha memperkecil peran Soekarno melalui menokran Muhammad Yamin sebagai orang yang ditempatkan sebagai penyusul pertama. Perjuangan bahasa Indonesia. Menyimpulkan dari hasilnya dapat pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang terkadang informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan dengan iptek menjadi pendia dan penanaman menguati Pancasila di era Indonesia. 3. Mengapa Pancasila termasuk dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Kesimpulan. 1. Mengenai pentingan tonggak sejarah Pancasila adalah melalui tonggak sejarah diketahui perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia. B. Melalui sejarah diketahui nilai-nilai Pancasila yang ada dalam setiap masa. C. Melalui sejarah diketahui bahwa nilai Pancasila ada dalam agama, adat, dan kebudayaan Indonesia. D. Melalui sejarah diketahui mengenai istilah Pancasila serta arti Pancasila baik dari sudut agama, pendapat masyarakat, dan lain-lain. Wawasan kebangsaan itu kemudian jadi komunitas hingga saatnya besar seperti negara 4 konstitusi merupakan aspek penting yang harus dinamakan mulai dari sendiri. Habisi menutupi pendapat ahli. Menyimpulkan pengetahui cara pengutipnya benar perlu didapatkan oleh para penulis karya tulis ilmiah. Hal ini bukan saja terkait dengan pengelolaan informasi dari sumber yang perlukan, melainkan juga terkait dengan persoalan kebahasaan karya tulis ini sendiri, karena karya tulis harus terhindari dari plagiarisme. Jika sudah menetapkan suatu sistem kutipan penulisan harus konsisten dengan cara benar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.